Puji Tuhan. Shalom. Ya, sukacita yang luar biasa karena hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Gembala dan Ibu yang sudah mengundang kami dan juga jemaat GCC yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya tahun ini baru pertama kali. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa bersama-sama dengan kita semua. Ya, kita semua ada dalam satu keluarga. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang dimensi iman. Ya, tadi pujian iman yang kecil, iman yang tidak terlalu besar, bisa mengguncangkan dunia. Amin. Artinya bukan kita yang bekerja, tetapi Tuhan yang lebih berperan bekerja untuk kita. Amin. Bukan kita ini siapa? Kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi kita punya iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Amin. Persoalan apapun yang menghadang di depan kita, punya iman kecil saja, kita bisa selesai bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita buka Ibrani pasal yang ke-11. Saya akan baca ayat ini seluruhnya supaya bisa mengerti. Amin. Ya, ayatnya panjang supaya semua bisa jelas. Saya membaca ayat yang ganjil, semua serentak membaca ayat yang genap sampai selesai Ibrani pasal yang ke-11. Puji Tuhan. Ya, perikopnya adalah saksi-saksi iman. Ya, puji Tuhan. Sudah ketemu? Ya, bisa dibantu multimedia? Ya. Wah, puji Tuhan. Ya. Sudah, saya membaca ayat yang ganjil, saudara semua serentak ayat yang genap. Ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang telah baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. 8. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10.
Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari sesuatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota lagi mereka. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. 20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kedua kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. 28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintas Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. 34.
memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tanpa kita, mereka tidak dapat memperoleh kesempurnaan. Amin. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar tentang dimensi iman. Sengaja saya baca ayat ini supaya lengkap. Jadi kita mengerti perspektif iman dari Alkitab. Amin. Seringkali kita mendengar orang berkata-kata, wah kurang besar imanmu. Ada sakit, gak sembuh-sembuh, imanmu kurang besar. Saudara yang kasih Tuhan, imanmu gak besar sehingga engkau gak bisa berhasil. Seringkali itu didengungkan, diomongkan oleh orang-orang tertentu. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau pagi hari ini kita mengerti tentang perspektif iman dari Alkitab ini. Memang, saudara yang kasih Tuhan, iman yang disertai dengan perbuatan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Amin. Mujizat ajaib terjadi karena iman percaya kita disertai dengan karya Tuhan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Siapa percaya mujizat ajaib masih terjadi? Amin. Amin. Nah, tapi seringkali kita ini menyombongkan keadaan kita. Seolah-olah hanya kitalah yang mempunyai iman yang besar. Pujian tadi sungguh luar biasa. Tidak perlu iman besar. Firman Tuhan katakan iman sebesar biji sesawi. Tahu biji sesawi? Kecil sekali. Itu bisa memindahkan gunung. Amin. Jadi artinya kita hanya butuh iman kita kecil saja. Yang perlu adalah karya Tuhan yang besar. Amin. Jadi kita yang kecil, Tuhan yang besar. Amin. Puji Tuhan. Nah, dimensi iman itu yang bagaimana? Ya, bicara tentang dimensi, ya dalam ilmu fisika dan ilmu matematika, ya. Siapa yang pernah belajar fisika matematika? Ya, ini ilmu yang paling tidak disukai waktu sekolah. Begitu ada matematika, ada fisika, menghindar semua. Ya, tapi justru hari ini istri saya ngajar fisika dan matematika. Ya, guru yang paling tidak disukai. Ya Bu, guru yang paling tidak disukai. Ya karena sulit ya. Nah, saya mau beritahu kepada saudara semua bahwa dalam dimensi ilmu fisika dan matematika, 4 dimensi itu merujuk pada konsep ruang dan waktu. Ya, 4 dimensi itu ruang dan waktu. Dimensi atau ukuran itu kita bisa melihatnya panjang, lebar, dan tinggi. Itu dimensi. Ya, volume. Panjang, lebar, tinggi. X, Y, Z. Ya, koordinatnya X, Y, Z. Nanti belajar lagi fisika supaya lebih tajam lagi.
Puji Tuhan. Ya, X, Y, Z. Ini dimensi ruang isinya. Nah, kita belajar bahwa sejak kecil kita ini ngertinya sejak bayi, ya tadi bayi yang diserahkan itu hanya taunya 2 dimensi. Ya, panjang, lebar. Itu dalamnya, tingginya enggak ngerti. Makanya anak kecil seringkali jelungup jatuh. Karena dia enggak ngerti. Dipikir ini pendek, wah tapi terjun bebas ya. Saya punya cucu 5, ya. Kalau tiap hari itu ngumpulnya di rumah saya. Ya, sejak kecil saya tahu persis pertumbuhan mereka. Ya, jelungup itu bolak-balik, ya. Karena kesit semua. Anak sekarang kan kesit-kesit, enggak kayak dulu anak zaman saya. Zaman saya itu lemah, gemule karena kurang gizi. Itu zaman saya ya. Zaman saya mungkin zaman bapak-bapak ini yang sudah sepuh-sepuh sami Bang ya. Ya, dulu enggak pernah dikasih susu. Kasihnya cuma tajin ya. Tahu tajin? Ya zaman generasi bapak ini tahu tajin. Tapi anak-anak enggak ngerti apa tajin itu. Ya, tajin enggak ngerti, masaknya sekarang pakai rice cooker, enggak ono tajin ya. Zaman dulu masaknya mesti pakai kukusan, nah itu sebelum masukkan kukusan itu ada tajinnya. Ya, ada air dari beras, itu tajin. Rupanya mirip susu, makanya dulu saya enggak pernah dikasih susu, ya minumnya tajin. Enggak sekesit sekarang anak-anak. Ya kalau saya bandingkan cucu sekarang, wasit. Kita ngomong 5 itu, waduh keringetnya bukan ampun ya. Ngikuti jalannya mereka, set sudah sampai sana. Tahu-tahu gelodak. Lapo tiba. Enggak ngerti dimensinya, masih dimensi panjang dan lebar. Dalamnya, tingginya belum ngerti. Tapi beranjak naik usianya 5 tahun, 6 tahun mulai ngerti 3 dimensi. Sampai kita dewasa ini kita kenalnya dunia 3 dimensi ya. Dulu pernah kita nonton bioskop itu hanya 2 dimensi ya. Nonton 3 dimensi atau bioskop 3D itu harus pakai kacamata. Masih ingat zaman-zaman dulu ya, mau nonton bioskop mesti pakai kacamata. Wah, dulu saya nonton di Mitra sekarang buyar ya. Jadi apa itu? Surabaya apa? Alun-alun Surabaya ya, dulu nontonnya di sana. Itu mesti pakai kacamata supaya bisa melihat 3D ya. Ya zaman sekarang sudah enggak perlu, kita bisa lihat dari HP aja sudah 3D ya. Puji Tuhan. Ini berbicara tentang ruang. Nah, kalau 4 dimensi dalam ilmu fisika dan matematika itu ruang dan waktu. Ya, dimensi keempat itu T, waktu. Bagaimana, saudara yang kasih Tuhan? Kalau kita hidup di 4 dimensi, ini dalam teori fisika, ini ruang kita ini divisualisasikan dengan waktu. Dalam waktu yang sejenak kita berada bisa di tempat yang lain. Divisualisasikan dalam waktu yang bersamaan, dalam ruang dan waktu yang bersamaan. Ini dunia 4 dimensi. Saudara yang kasih Tuhan, kita kenal hidup di dalam dunia 3D, 3 dimensi. Nah, tentang waktu ini digabungkan dengan waktu Tuhan. Amin. Ya. Pendeta David Yongkinchu dari Korea dulu pernah menuliskan the 4th dimension, 4 dimensi. Jadi dimensi kita digabung dengan karya Allah, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan itu menghasilkan karya Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi iman kita itu harus disertai dengan perbuatan atau tindakan. Tindakan imannya apa? Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia naik ke surga. Itu iman kita, amin. Puji Tuhan. Nah, iman kita kepada Yesus itulah yang harus
divisualisasikan, dikombinasikan dengan karya Allah supaya menghasilkan karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Siapa pernah menerima mujizat Tuhan? Amin. 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 Siapa pernah menerima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan? Ya, syukuri. Sekecil apapun pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi, yang diperbuat pada kita, syukuri. Amin. Kita mau mengucap syukur pada pertolongan Tuhan sekecil apapun. Kalau kita bersyukur, kalau kita mengucap syukur pertolongan Tuhan, maka kita akan dipercaya. Tuhan akan lebih mempercaya kepada kita, lebih besar lagi. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, iman yang kita miliki, semua ini iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari saudara yang kasih Tuhan, supaya kita jangan terus berkata, kamu kurang iman. Usaha sedikit enggak berhasil, kamu kurang iman. Ya sakit enggak sembuh-sembuh, orang bilang, kamu kurang iman. Seringkali dulu kita mendengar hal itu. Sering kasih Tuhan, padahal kita sudah berdoa. Doa terus enggak pernah berhenti-berhenti. Tapi ada orang berkata demikian, apa perasaan kita? Sering kasih Tuhan, kurang iman. Doa. Hidupnya susah, kurang iman kamu. Apa imannya besar harus kaya? Enggak, sering kasih Tuhan. Kaya miskin itu Tuhan sudah atur. Amin. Enggak perlu kita dengan iman yang besar kita harus kaya. Tidak. Sering kasih Tuhan. Justru kita akan belajar iman pada pagi hari ini. Amin. Semua yang tertulis tadi itu tidak ada satupun yang berhasil menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nanti kita akan belajar. Saudara kasih Tuhan, gereja Bethesda ini dibangun oleh iman. Amin. Saudara tahu siapa pendiri gereja Bethesda? Siapa pendiri gereja Bethesda? Tidak ada yang tahu. Gembala saudara ini. Gembala saudara ini pendiri gereja Bethesda. Baru tahu? Karena tidak pernah diumumkan oleh pendirinya. Gereja Bethesda Indonesia ini pendirinya Pendeta Suherno Sopater Sembiring. Tepuk tangan yang merah. Bukan saya waktu itu belum bergabung. Justru pendirinya Pendeta Suherno Sopater Sembiring, Pak Kukuh Kristianto, dan Pak Ian Indrata. Amin. Bulan November tahun 2019, kita pergi ke notaris di Sidoarjo. Ini beliau-beliau bertiga ini, pendiri Sinode Gereja Bethesda Indonesia. Amin. Puji Tuhan. Ketuanya memang bukan beliau. Ketua itu dipilih dalam sidang raya. Tapi saudara tahu, ketua umum itu hanya 4 tahun. Pendiri itu selamanya. Amin. Amin. Siapapun ketua umumnya, pendirinya tetap Pendeta Suherno Sopater. Amin. Amin. Ya, tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Ini langkah iman yang luar biasa. Amin. Gereja Bethesda ini didirikan oleh iman. Ya, saudara tahu kalau perjalanan gereja Bethesda Indonesia ini, wah, kita benar-benar kagum pada karya Tuhan. Amin. Banyak orang berkata, enggak mungkin gereja Sinode Bethesda Indonesia itu keluar SK Dirjen, enggak mungkin. Semua orang berkata enggak mungkin. Karena apa? Banyak orang mengajukan dan tidak berhasil. Tetapi yang luar biasa, kami ini tetap mengerjakan. Pak Herno, Pak Kuku buat ADART-nya di rumah semalam suntuk, enggak tidur ya. Ya Bu ya, waktu itu enggak tidur sampai jam 1, nulis ADART ya, kita nulis semalam suntuk. Kemudian bagian saya, itu saya mengerjakan persyaratan dari Dirjen. Tidak ngerti apa yang terjadi selanjutnya, tidak ngerti. Yang tahu
saya mengerjakannya. Ketaatan itulah yang dinilai Tuhan. Amin. Saya mengerjakannya. Saya sekretaris umum waktu itu, jadi mengerjakannya, kekurangan-kekurangan, persyaratan-persyaratan dari dirjen, persyaratannya memang impossible. Ya, enggak mungkin. Tapi yang kami heran sampai sekarang, tapi toh tetap kami kerjakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah ini tokoh-tokoh iman ini. Abraham disuruh pergi. Nggak ngerti tujuannya kemana, pokoknya pergi. Nggak ngerti tujuannya. Musa disuruh membawa Israel ke tanah Kanaan. Mana tanah Kanaan nggak ngerti. Bahkan Musa tidak pernah masuk ke Kanaan. Orang kasih Tuhan. Kita juga mengerjakannya. Persyaratan apa? Kurang kita kerjakan. Waktu itu persyaratan harus 25% jumlah provinsi di Indonesia. Kita harus dilengkapi dengan SKTL, surat keterangan tanda lapor dari Kementerian Agama provinsi. Orang kasih Tuhan, kita lengkapi. Dalam hitungan matematika, kita berhitung, wah pasti bisa. Tapi kenyataannya justru enggak dapat. Kita waktu itu menghitung ya, menghitung kantong-kantong Kristen Papua, Papua Barat, Ambon, Manado, wah itu pasti dapat SKTL. Tapi justru apa yang kita rancangkan itu enggak terjadi. Papua enggak keluar SKTL-nya, Papua Barat enggak keluar, Ambon enggak keluar. Semua kantong Kristen enggak keluar. Tapi Tuhan itu membuat pertolongannya ajaib. Amin. Justru dari Lubuk Linggau, tahu Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kristennya kecil, keluar SKTL-nya. Surat keterangan tanda lapornya keluar. Dari Jawa Barat, wah terkenal susah, keluar. Jakarta, wah keluar. Kita sampai bingung, ini kantong Kristen, gak ada satupun yang keluar. Sampai hari ini, gak keluar. Tapi justru Tuhan munculkan dari daerah-daerah yang di luar perhitungan kita. Dari Bengkulu keluar, dari Jawa Timur pertama, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dari Pontianak, Kalimantan Tengah, keluar semua. Puji Tuhan, cukup untuk memenuhi syarat 25% provinsi Indonesia. Amin. Ya, langkah iman kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan, lakukan. Puji Tuhan. Kemudian kita ajukan ke Dirjen, kita maju, ajukan persyaratan. Ya diterima gitu aja. Tidak ada tanggapan satupun. Tapi kita tetap percaya. Waktu itu kita mengadakan doa bersama. Doa bersama sampai hari ini masih ada. Itu cikal bakal kenapa kita doa bersama. Maka itu saya tetap mempertahankan doa itu. Karena doa itu menghasilkan satu karya yang luar biasa. Amin. Jangan pernah tinggalkan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa. Semua persyaratan sudah lengkap, tapi no respon. Ya, enggak direspon. Karena kita enggak ada kenal satupun. Ya, kenalnya cuma kenal biasa. Ngajukan, ya diterima. Terus kapan, Pak? Enggak tahu. Ya, tapi tetap kita berdoa. Terus berdoa. Setiap hari Sabtu waktu itu, kemudian kita sekarang ganti Senin. Amin. Nanti Pak, giliran Pak Erno belum pernah doa ini. Ayo, gereja ini harus ikut berdoa. Dulu waktu Sabtu rajin, sekarang begitu Senin enggak pernah ikut ini. Pak Andi aja yang terus rajin. Ya, itu cikal bakal, Pak. Saya tidak akan pernah menghilangkan doa itu. Karena itu pertolongan Tuhan. Karya Tuhan yang luar
biasa. Amin. Puji Tuhan. Terus kita berdoa. Satu saat saya pelayanan di Papua Barat. Saya pelayanan di Papua Barat, ketemu dengan salah satu pendeta kita, namanya Pendeta Willem Rainer Latuni, ya orang Papua Barat, ya pendeta di Sorong. Ya saya pelayanan di sana biasa, saya habis khotbah sini biasa. Kemudian setelah khotbah diajak makan di pantai. Waktu di pantai itu dia bercerita, Pak, kita ini ada kenal orang yang punya kenalan di Dirjen. Wah coba ditelepon. Wah ditelepon lah sama Pak Willem ini ditelepon. Beliau ada di Kabupaten Sorong itu perjalanan 4 jam. Padahal jaraknya dekat, sekitar 65 kilo, tapi 4 jam. Ya, saudara bisa bayangkan 65 kilo, sini mana? Sini Jombang ya. Gak sampai Mojokerto ya. Mojokerto kita tempuh tol paling 30 menit kalau Pak Herno yang nyopir. Ini 4 jam, berarti saudara bisa bayangkan jalan itu berarti jalan off-road ya, jalan yang berlumpur. Ya, beliau ada di kabupaten, dia bercerita, oke, kita ketemu. Ya, orang saya ngikuti bahasa sana ya, kita ketemu. Ya, kakak, ayo kita ketemu. Ya, ya boleh ketemu, janjian ketemu, tapi saya keburu waktu itu pergi ke Raja Ampat, ya. Tahu Raja Ampat? Tahu siapa yang pernah ke Raja Ampat? Saya sih belum pernah loh. Di YouTube, wah Tuhan. Ya, saya juga mimpi, tahu-tahu diajak ke Raja Ampat, mendadak sekali. Pak, besok ikut ke Raja Ampat. Oke, saya bilang. Tiketnya ditunda 2 hari, saya pergi ke Raja Ampat. Ya. Jadi akhirnya enggak sempat ketemu dengan ini pendeta dari Sorong ini, dari Kabupaten Sorong. Tapi singkat cerita, esoknya Pak Willem ini ketemu, bincang-bincang. Duh, adik, saya bisa tolong. Wah, luar biasa. Langsung ditelepon orang Dirjen. Siapa orang Dirjen ini? Ternyata beliau adalah Dirjen saat itu yang menjabat. Wah ditelepon sama ibu ini. Ibu ini kakak kandungnya. Ya, waktu itu Dirjenan namanya Profesor Dr. Thomas Penturi. Ya, panggilannya kalau orang Ambon Tommy. Ya, ini si kakaknya itu langsung nelpon, Tommy, kok bantu itu Bethesda? Si Pak Dirjennya bilang, Bethesda yang mana? Loh itu kok bantu, sinode, kok bantu? Ya besok kita ketemu, kita bantu. Puji Tuhan, ini luar biasa kalau sudah tangan Tuhan yang bekerja, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Besok langsung kita diundang ke Jakarta. Wah rombongan kita berangkat ke Jakarta 5 orang. Waktu dengan Pak Alambur, Pak Bambang Yudo kita berangkat. Pak Bambang waktu itu sudah kondisi sakit. Ya, jalannya sudah susah. Kaki kanan apa kiri itu sudah susah jalan. Bahkan naik ke tangga pesawat sering jatuh, sering kejelungup. Kasihan waktu itu. Tapi tetap beliau semangatnya luar biasa. Kita ngadep, ya ketemu dengan Pak Dirjen. Wah, dulu kita jangankan ngadep Pak Dirjen, mau masukkan surat aja mau ngadep. Dia bilang sibuk. Tahu sibuk? Repot. Terus ngadep lagi, menghadap menteri. Mau maksa gimana? Ya, mau ketemu yang bawahnya direktur masih meeting. Ya. Mau ngadep bawahnya lagi, oh dia lagi dinas luar. Pulangnya kapan? Enggak tahu. Wah, ini terus kita lakukan tapi tetap
no hasil, tidak ada hasil. Nah, saat itu kita langsung audiens dengan dirjen, dirjennya saya dibantu dengan kakak kandungnya, lain suasana. Saudara kasih Tuhan, bukan acara ke kantor resmi, tapi acara reuni keluarga. Jadi kita ini dianggap keluarga, puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong, amin. Semua jadi mudah. Saat itu juga beliau janjikan 6 bulan keluar. Tepuk tangan yang meriah. 6 bulan keluar, senangnya bukan main. 6 bulan keluar, COVID muncul. Ya, itu 2019 akhir, COVID-nya menggila. Waktu mau kunjungan, dia bilang, tunda dulu ya. Saya pikir ini 6 bulannya, kapan ini 6 bulannya? Mau dikunjungi saja visitasi, ini persyaratan utama, itu harus 2 kali visitasi. Visitasi pertama tempat, kemudian visitasi yang kedua itu tentang hukum ya. Pakai persyaratan dan lain-lain, semua tentang administrasi dan hukum itu lengkap, mereka mendatangkan tim semua. Ya. Visitasi yang pertama saja tertunda terus. Tapi yang luar biasa, justru mereka yang memaksa kita waktu itu tidak siap. Wah Pak, gimana? Enggak, kita harus berangkat saat ini. Wah, ini kalau Tuhan sudah berkehendak, kita enggak bisa apa-apa. Amin. Puji Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, kalau Tuhan sudah berkehendak, kita tidak bisa apa-apa. Kita nurut saja. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Akhirnya visitasi yang pertama persis puncak-puncaknya COVID bulan Juli. Ya, bulan Juli itu kan puncak-puncaknya COVID ya. Tapi berhasil. Ya. Ketika puncak-puncaknya COVID, orang mau buka masker kan enggak berani. Ya, enak kan? Visitasi jarak jauh. Ngomong aja, ya. Yang penting visitasi pulang dia. Saya ngasih baru visitasi yang kedua itu lengkap dengan bagian hukum, administrasi itu COVID-nya sudah mereda. Puji Tuhan. Ya persis tanggal 15 September 2021 kita 21 kita dapat SK Dirjen Sinode Gereja Bethesda Indonesia. Amin. Luar biasa, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Jadi kita ini sinode yang sah. Amin. Tapi yang perlu saudara ingat, sampai kapanpun pendiri gereja sinode itu Pak Suherno. Amin. Sampai kapanpun. Amin. Amin. Ini tercatat di dalam sejarah gereja Sinode Bethesda Indonesia. Amin. Puji Tuhan. Enggak kebetulan, Tuhan sudah menetapkan Pak Suherno. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita mau belajar tentang dimensi iman ini bagaimana. Seringkali kita menganggap bahwa iman itu harus diperjuangkan demikian rupa. Ya, iman itu harus melalui proses yang panjang. Iman adalah perjalanan panjang orang benar, saudara dan saya. Orang percaya, saudara dan saya. Dan iman itu memimpin kepada iman. Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita mau ambil contoh dari tadi. Ibrani 11 yang sudah kita baca panjang tadi. Mari, saudara kasih Tuhan. Pengertian iman dulu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saudara kasih Tuhan,
Coba dari ayat ini, seringkali kita ini memaksa iman itu harus terjadi. Kita punya iman, kita punya pengharapan, dan kita memaksakan kehendak kita terjadi. Ya, makanya banyak orang berkata, kamu tidak punya iman. Ini pengalaman satu orang tidak bisa dipakai oleh orang lain. Orang tertentu, satu orang mungkin bisa memaksakan kehendak supaya Tuhan itu menolong. Mungkin bisa terjadi, tetapi itu tidak bisa dipakai acuan atau pedoman untuk orang lain. Kita tidak bisa memaksa Tuhan supaya Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita. Seringkali kita memaksakan. Siapa yang jadi Tuhan? Kita atau Tuhan? Nah, kalau kita memaksakan sesuatu itu terjadi, itu kan kehendak kita. Jadi Tuhannya yang mana? Tuhan siapa? Orang kasih Tuhan. Mari kita mau perspektif iman kita yang bagaimana. Mari orang kasih Tuhan. Jangan hanya berpikir pendek saja supaya contoh satu orang ini bisa dipakai oleh semua orang. Kita mau supaya mengerti betul perspektif iman yang kita terima. Yang pertama, iman bagi Nuh dan Abraham bukan perkara meminta saja, melainkan taat dalam hal yang bahkan belum kelihatan. Iman dari Nuh dan Abraham ini bukan perkara meminta saja, melainkan taat dalam hal yang bahkan belum kelihatan. Dia taat yang belum kelihatan. Ini iman dari Nuh dan Abraham. Kita lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari Ibrani pasal yang ke-11. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. 8. Karena iman maka Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara kasih Tuhan, yang pertama, iman ini bukan sekedar minta, harus terjadi. Tapi iman kepada Tuhan itu tentang ketaatan yang bahkan belum kita tahu apa yang dimaksud Tuhan. Ketaatan inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, iman yang dimiliki Abraham dan Musa bukan iman yang menuntut Allah, melainkan iman pada ketaatan yang menyakitkan. Ketaatan yang berujung pada pengorbanan hak dan kenikmatan hidup. Jadi harus berkorban dan harus meninggalkan kenikmatan hidup, kenyamanan hidup. Ini iman yang dimiliki oleh Abraham dan Musa. Ayat 17 saya bacakan, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini tentang Abraham. Kemudian tentang Musa ayat 24 dan 25. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan hidup. Saudara kasih Tuhan,
Yang kedua ini iman dari Abraham dan Musa ini bukan iman yang menuntut Allah. Menuntut Allah harus. Seringkali kita memaksa Tuhan. Menuntut Allah. Tetapi justru iman mereka itu ketaatan kepada hal yang menyakitkan. Ketaatan yang berujung pada pengorbanan hak dan kenikmatan hidup. Musa sudah hidup mewah, aman, tentram di Mesir. Dia sudah diangkat anak oleh putri Fir'aun. Hidup mewah sebagai bangsawan. Tapi justru dia meninggalkan kenyamanan hidup untuk bersama-sama dengan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Saudara kasih Tuhan, iman yang dimiliki mereka itu bukan menuntut saja, tapi justru ketaatan supaya mendatangkan satu yang luar biasa. Yang ketiga, mari kita lihat. Iman bukan alat untuk memaksakan kehendak kita. Iman bukan sarana meminta apa saja yang kita inginkan untuk kenyamanan hidup kita pribadi. Ya, kita sering memaksa Tuhan supaya kita ini diberkati menjadi kaya raya. Ya itu baik saja. Siapa yang tidak mau jadi kaya? Semua kan kepingin kaya. Tapi kalau kita memaksakan kehendak Tuhan, itu yang tidak benar. Sering kasih Tuhan, justru mereka meninggalkan hal yang demikian. Ayat yang ke-33, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, yang keempat, iman justru sebaliknya memampukan kita dalam kesulitan, menguatkan kita menderita dalam tekanan, semua semata-mata untuk memampukan kita bertahan dalam rencana dan proses Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita semua. Ini yang perlu iman, memampukan kita untuk kita taat dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam proses supaya karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita bisa bertahan dalam kesulitan. Ayat yang ke-39. Ya, 39, demikian firman Tuhan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, contoh-contoh iman tadi, hampir semuanya mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Mereka disebut tokoh iman, tapi justru tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Keturunannya yang bakal menikmati. Tapi tokoh-tokoh ini disebut tokoh iman. Ya, Pak Suherno ini pendiri, tapi tidak jadi ketua umum. Itu loh. Saudara kasih Tuhan. Tapi selamanya dia akan tetap menjadi pendiri Sinode Gereja Bethesda. Amin. Puji Tuhan. Ya, nah penutupnya, maka iman bukan lagi bicara soal tidak ada menjadi ada, bim salah bim ya, ada kadabra, hari ini minta harus ada, itu seringkali orang praktekkan demikian. Justru kita belajar pagi hari ini, iman itu tentang menjadi taat. Orang yang tidak taat menjadi taat kepada Tuhan, orang yang lemah menjadi kuat karena Tuhan, dan orang yang ragu-ragu menjadi yakin, itu iman. Ya, iman bicara lebih dari sekedar materi dan kenyamanan hidup. Sekarang kasih Tuhan, orang yang tidak percaya
orang yang belum yakin, ini menjadi yakin karena iman itu membangkitkan kita. Nah, yang terakhir, ayat yang ke-40 tadi, puji Tuhan, ayat yang ke-40 dari Ibrani 11, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Ini yang agak sulit, saudara kasih Tuhan. Tanpa saudara dan saya, tanpa kita, tokoh-tokoh iman ini tidak bisa sampai kepada kesempurnaan. Artinya apa? Mereka sudah menjadi contoh-contoh tokoh-tokoh iman dalam sejarah gereja. Tapi tanpa saudara percaya, mereka tidak bisa sampai kepada kesempurnaan. Puji Tuhan. Artinya kalau saudara tidak bisa punya iman seperti mereka, mereka tidak punya kesempurnaan. Amin. Tujuan hidup kita adalah kita mau disempurnakan. Sama seperti Yesus. Amin. Pelan tapi pasti proses itu menjadikan kita lebih baik. Amin. Proses hidup memang kelihatannya proses itu pahit. Proses itu sakit. Tapi terima saja proses itu. Amin. Amin. Proses itu membuat kita lebih bisa bertahan. Amin. Puji Tuhan. Proses memang pahit. Wong saya aja pernah di penjara, ya. Pahit, ketika di penjara pahit. Tapi justru yang pahit itulah kita perlukan supaya kita menjadi kuat. Amin. Obat itu kan pahit, ya. Orang sakit dikasih obat pahit tuh. Kasih makan aja pahit orang sakit. Tapi justru ketika sakit, wah dikasih makan yang enak-enak. Keliru, Pak. Waktu sehat gini loh kasih orang makan yang enak, ya. Seringkali kita dulu, orang tua saya, mungkin orang tua sekarang harus belajar ya. Orang tua saya dulu ketika saya enggak enak badan, kasih makanan yang enak-enak. Ya pahit semua, Bu. Lu ini enak, iya enak bagi yang sehat, bagi yang sakit pahit, enggak enak. Saya dalam hati, waktu sehat gak tahu ditukokno. Ya, tapi bersyukur. Orang tua maksudnya kan baik, diberi makan enak supaya mau makan. Ya, tapi belajar dari ibu saya, jangan diulang ya. Kalau waktu sakit itu semua pahit, enggak enak. Ya, paksaan makanan yang enggak enak ya supaya enak. Nah, waktu sehat kayak gini loh. Ini kasih makan yang enak. Wah, lahap luar biasa. Kita mau menuju kesempurnaan hidup. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari saya undang bangkit berdiri. Saya minta satu pujian.